Ketika seorang janda beranak tiga yang berinisial PR, yang sebelumnya mengaku sebagai korban, tiba-tiba mencabut pengakuannya dan meminta maaf kepada seorang anggota DPRK Aceh Singkil berinisial S, masyarakat semakin bertanya, apakah ada tekanan atau intervensi yang memengaruhi proses hukum ini? Nampak dari wajahnya ketakutan ini Iya. Pak Bu. Jadi kalau ini kan kami dari media, kalau ini kami viralkan di media, Bu bersedia ya? Jadi wajah Ibu tetap Boleh. kami blur. Boleh. Ya? Apakah memang ada pengancaman Bu? Ada. Pengancaman dalam bentuk tidak boleh melaporkan ke polisi gitu. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu kalau nggak salah tanggal berapa itu Bu, kejadian itu Bu? Hari Jumat di tanggal 2 November. Apa yang terjadi di situ? Pak mengajak saya melakukan perzinahan. Mengajak Ibu melakukan perzinahan. Iya. Pak Sama seorang DPR. DPR Kabupaten Aceh Singkil. anggota DPRK? Iya, dia yang bilang sendiri. Dari partai apa Bu? Nggak tahu partai. Baik. Jadi dia apa yang dia buat sama Ibu? Maksud tindakan apa? Pemerkosaan atau Tidak, dia hanya mengajak saya melakukan perzinahan, perzinahan? pelecehan. Dan Ibu mau pada saat itu? Awalnya saya menolak karena dia memaksa dan merayu saya ingin mengasih uang 1 juta. Oh, jadi dia ngajak Ibu berzina, habis itu Ibu dikasih uang 1 juta. Iya, saya ditawarkan uang 1 juta. Jadi karena saya berpikir, Pak, saya seorang janda, saya beranak 3, saya ingin menghidupi anak saya, Pak. Di situ iman saya lemah, Pak. Di situ saya nggak berpikir panjang, saya mau diajak dia. Ya udah. Habis itu karena dia bilang saya menolak, saya nggak mau, takut ditangkap. Habis itu dia bilang, oh saya DPR, nggak usah takut, nanti kalau ketangkap saya akan bertanggung jawab. Tapi setelah kami tertangkap, rupanya dia lari duluan. Ketemu. Akhirnya Ibu dipaksa, Ibu dilecehkan, Ibu menolak pada saat itu. Iya, awalnya menolak. Diajak untuk berzina. Iya. Apakah sempat Ibu dilecehkan pada saat itu? Sempat. Sempat. Baik, manfaatkan Dimanfaatkan. secara fisik ya. Iya. Kemudian dikasih iming-iming lagi. Ya, harapan saya ya semoga lah ini bisa terungkap dan Pak pun bisa mengakui semua kesalahan kepada saya. Ya namanya saya statusnya janda, Pak. Saya tuh tidak bekerja, saya tuh punya anak 3 gitu. Jadi karena saya diiming-iming seperti itu, saya lemah, Pak. Mengingat anak saya yang di rumah. Nampak dari wajahnya ketakutan ini Iya. Pak Bu. Jadi kalau ini kan kami dari media, kalau ini kami viralkan di media, itu bersedia ya? Jadi wajah Ibu tetap Boleh. kami blur. Boleh. Boleh ya? Ketika seorang janda beranak tiga yang berinisial PR, yang sebelumnya mengaku sebagai korban, tiba-tiba mencabut pengakuannya dan meminta maaf kepada seorang anggota DPRK Aceh Singkil berinisial S, masyarakat semakin bertanya, apakah ada tekanan atau intervensi yang memengaruhi proses hukum ini? Aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas harus segera mengambil langkah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadilan masih ada. Jangan biarkan kebenaran terkubur oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Kasus dugaan pemerkosaan pada tanggal 2 bulan November tahun 2024 di Pasar Ikan, Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, terus menjadi perhatian publik. Perkembangan kasus ini memunculkan banyak tanda tanya, terutama terkait peran dan langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. Hingga kini, belum ada kejelasan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat, dan ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ada oknum tertentu di balik lambannya proses hukum ini? Mengapa langkah-langkah nyata untuk menjelaskan kebenaran kasus ini tampak seperti tertahan? Apakah ada hambatan yang tidak terlihat atau bahkan tekanan yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu? Ketika seorang janda beranak 3 yang berinisial PR, yang sebelumnya mengaku sebagai korban, tiba-tiba mencabut pengakuannya dan meminta maaf kepada seorang anggota DPRK Aceh Singkil berinisial S, masyarakat semakin bertanya, apakah ada tekanan atau intervensi yang memengaruhi proses hukum ini?
Oknum aparat penegak hukum harus menyadari bahwa masyarakat Aceh Singkil dan Indonesia pada umumnya menginginkan keadilan dan transparansi. Keheningan atau kurangnya tindakan hanya akan melahirkan kecurigaan. Mengapa kebenaran terasa begitu sulit ditemukan? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh segelintir oknum yang bermain di balik layar? Sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum, aparat seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Namun, lambannya perkembangan kasus ini justru memuncul pertanyaan besar. Apakah kasus ini sengaja dibiarkan berlarut-larut? Atau mungkinkah ada kekuatan besar yang mencoba memengaruhi jalannya hukum demi melindungi pihak tertentu? Ya kan, kami minta tiga, Mas. Ya, silakan. Dia coba hanya harus ke sini kawan sana. Kalau nggak turun aja, kita ngomong langsung di sama Kan kalian minta langsung. ketemu, ayo kami tanggapi 3 orang. Nah, Gimana, gimana? kalau ceritanya kami minta ketemu itu salah, Pak. Ya, jadi Biar abang apa? Jadi? Jadi abang bilang kami kasih bapak tadi, dikasih audensi. Kalau nggak kami di sana, Pak. Sampai malam kami duduk di sini. maksudnya Ya. minta audiensi. Saya mau menyampaikan sesuatu kan. Ya udah 3 orang sampaikan langsung. Iya. Ya silakan. Iya. Waktu aja udah selesai. Hanya di luar. Masyarakat berhak tahu dan publik pantas mendapatkan jawaban yang tegas dan transparan. Jika oknum aparat terus diam atau berupaya menutupi kasus ini, maka hal tersebut hanya akan memperkuat anggapan bahwa kebenaran memang sedang ditekan dan disembunyikan. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada di ujung tanduk. Jangan sampai langkah segelintir oknum aparat mencoreng nama baik institusi penegak hukum secara keseluruhan. Aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas harus segera mengambil langkah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadilan masih ada. Jangan biarkan kebenaran terkubur oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Selain itu, publik juga menanti hak jawab dan klarifikasi dari PR terhadap pernyataannya yang telah dimuat dalam berita online beberapa waktu lalu. Apakah pernyataan tersebut dibuat atas kehendaknya sendiri atau ada tekanan tertentu yang memengaruhi pengambilan sikapnya? Kejelasan dari PR sangat diperlukan untuk mempertegas situasi yang tengah berkembang dan memberikan keadilan informasi kepada masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad melaporkan.